Halo teman-teman, hari ini saya bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Bante Santacito dan juga yang kedua adalah Bu Cleo Putri Yusaini. Hari ini kita akan bicara lebih banyak tentang waktu dan juga kaitannya dengan mindfulness. Bante dan Bu Cleo, hari ini kita akan dapat topik penting ya. Utamanya adalah tentang terkait dengan waktu dan utamanya kita nggak akan lepas tentang pembicaraan kita mindfulness. Dan sekarang di dunia modern, kalau kita perhatikan ada satu masalah atau mungkin satu hal yang jadi concern kita, itu adalah tentang hustle culture ya. Dimana orang itu harus seperti seakan-akan memburu waktu. Yang kalau dia merasa diam, kemudian nggak melakukan sesuatu, menjadi hal yang masalah. Saya mau tanya dulu deh, kira-kira dari Bante sendiri dan juga Bu Cleo, persepsi tentang waktu itu sebetulnya apa sih? Apakah memang seperti yang terjadi pada masalah seperti begini, atau sebetulnya ada perspektif lain? Mungkin dari Bante dulu. Kalau kita bicara waktu kan waktu memang terus mengalami perubahan. Terutama kita bisa melihat dari apa yang kita alami berkenaan dengan jasmani kita, dengan batin kita, itu memang terus mengalami perubahan. Tidak ada satupun fenomena yang sifatnya tetap terus berubah. Dan disitulah kita juga bisa melihat memang waktu juga berubah. Namun demikian ketika zaman sekarang ada satu katakan tren ya, yaitu tadi ada the hustle of time ya. Jadi orang selalu memburu waktu, melakukan pekerjaannya dengan terburu-buru, kemudian kalau merasa tidak ada hal yang dilakukan itu dikatakan sebagai tidak produktif. Kemudian betul-betul hidupnya hanya untuk beraktivitas, tidak mau diam, itu sesuatu yang kalau saya lihat ya memang ekstrim. Tetapi bukan berarti kemudian diam terus juga ekstrim juga. Maka bagaimana hidup kita itu harus seimbang. Seimbangnya dalam artian adalah tentu kita sebagai manusia harus produktif. Harus produktif, terutama adalah hal-hal yang baik yang harus kita gunakan waktu ini untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kalau kemudian kita terus beraktivitas, kemudian aktif sehingga menjadi gelisah, menjadi khawatir, terus mengejar sesuatu yang sebenarnya itu hanya apalagi untuk kesenangan, kenikmatan indrawi semata, dan pada akhirnya juga akan berakhir kan dengan apa? Dengan kematian. Ternyata hidup betul-betul hanya digunakan untuk hal semacam itu justru kalau saya melihat menyia-nyiakan waktu. Namun kalau kemudian seseorang berbicara produktivitas dalam konteks yang baik, yang bermanfaat, terutama tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri, terutama adalah untuk batin kita sendiri, karena kita juga butuh tidak hanya makanan fisik, tapi juga makanan batin, itu adalah hal yang baik. Nah, dalam produktivitas yang seperti ini, orang harus bijak, mengatur dirinya, mengatur waktunya, kapan harus produktif untuk orang lain, untuk keluarga, kapan juga harus produktif untuk batin sendiri. Itu harus seimbang. Dengan demikian, orang demikian tidak akan sekadar diam, yang memang itu juga tidak baik, tapi juga tidak kemudian akan mengejar waktu, hidupnya terburu-buru. Itu juga tidak baik. Oke. Iya. Kalau dari Bu Cleo sendiri gimana? Perspektif dari psikologis itu gimana ya? Iya. Ini penelitian psikologi mengenai masalah waktu ini kan memang baru belakangan ini saja gitu ya, Bante dan sama Nera. Jadi waktu sendiri itu kan konsep dari fisika. Iya. Jadi dimensi realita itu mencakup ruang dan waktu kalau di dalam fisika. Jadi waktu itu tidak bisa hadir kalau tidak ada ruangnya, sederhananya seperti itu. 1 detik itu sama dengan 1 kali laju pendulum kalau zaman dahulu gitu. Namun secara psikologis ternyata memang betul bahwa pemaknaan seseorang terhadap waktu itu sangat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Subjektif ya? Sangat subjektif, dan dari dirinya sendiri juga hari ini dan besok itu bisa berbeda juga, dia ada perubahan di dalam memaknai masalah waktu ini gitu. Nah, di masa modern sekarang ini tuh kita memang akrab ya sama Nera dengan istilah terlalu banyak yang harus dikerjakan dan tidak punya waktu. Ya. Padahal sebenarnya ya waktu 24 jam gitu ya, tapi banyak yang kemudian kayaknya nggak cukup deh 24 jam, bisa nggak sih sehari 48 jam misalnya, seperti itu.
Padahal kalau menurut saya pun 48 atau dikali lagi 2 kali lipatnya lagi gitu ya, dipangkatkan sekalipun, orang tetap akan terus merasa waktu itu kurang ya. Selama memang cara dia kemudian untuk mengelola bagaimana mainnya itu memang kemudian diarahkan seperti yang dikatakan oleh Bante tadi ya, harus terus produktif, harus terus menghasilkan sesuatu dalam segi kuantitas gitu, tanpa dia sendiri bisa mengetahui gitu sebenarnya untuk apa sih saya kok harus mengejar sesuatu ini seperti itu gitu. Oke. Bante, tapi kalau Bante ngomong kalau misalnya kita terlalu mengejar produktivitas tanpa memikirkan diri sendiri dan orang lain, itu mungkin agak kontradiktif dengan yang dilakukan oleh Buddha ya. Selama 45 tahun itu kan Buddha hanya tidur 1 jam setiap hari. Gimana perspektifnya Bante menanggapi hal itu? Apakah Buddha termasuk yang menyia-nyiakan waktu atau enggak? Harus diingat bahwa Sang Buddha ini sudah memang cukup untuk dirinya sendiri. Artinya pertama, Sang Buddha adalah orang yang sudah tercerahkan. Ya. Yang sebenarnya beliau kalau dalam konsep spiritualitas itu sudah tidak membutuhkan hal lain lagi. Karena sudah mencapai yang terpuncak. Itu pertama. Sehingga beliau pada akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua harus diingat. Dalam spiritualitas seperti seorang Buddha bahkan yang lainnya sekalipun, ketika orang betul-betul mengembangkan spiritualitas dan tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri, itu sudah otomatis. Walaupun seseorang ini kelihatannya itu melakukan hal untuk orang lain, tetapi sesungguhnya di saat yang sama adalah untuk dirinya sendiri. Karena apa yang orang lakukan itu, walaupun kelihatannya untuk orang lain, tapi setiap momennya, orang demikian selalu membawa batinnya itu tenang seimbang. Membawa batinnya itu tidak terseret oleh seperti tadi adalah kesenangan terhadap yang menyenangkan atau kebencian terhadap yang tidak menyenangkan. Batin orang demikian itu selalu seimbang. Dan itulah seorang Buddha. Makanya tidak berarti kemudian orang seperti Buddha hanya tidur 1 jam, beliau itu seperti menyia-nyiakan waktu hanya untuk orang lain. Tidak. Karena setiap momennya seorang Buddha adalah orang yang tercerahkan sehingga batinnya sudah secara otomatis mindful on the time. Nah, itu Bu Cleo, kalau Buddha itu kan supramandennya ya. Gimana kalau perspektifnya orang-orang duniawi seperti ya pada umumnya lah ya. Itu waktu yang ideal itu digunakan seperti apa? Apakah harus 1 jam seperti Buddha? Itu kan supramanden ya Bante ya. Artinya kan memang sudah spiritualitasnya tinggi. Kalau kita loh manusia pada saat ini yang modern ini, yang terkena dengan hustle culture, idealnya seperti apa kalau dari perspektifnya Bu Cleo? Semestinya manusia itu beraktivitas. Sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri itu kan memang tidak ada sensor yang secara spesifik itu berfungsi untuk mendeteksi waktu gitu ya. Utamanya panca indera kita ya. Iya, kalau panca indera yang kita miliki gitu kan jelas mata untuk stimulus yang visual, tapi stimulus berupa waktu ini kan tidak ada indera spesifik gitu kan yang kemudian mendeteksi waktu. Tapi seseorang itu kemudian bisa memiliki fluktuasi pengalaman terhadap waktu yang mana contoh paling sederhana gitu ya sama Nera, pada saat kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi itu kan rasanya kayak nggak sampai-sampai gitu. Tapi pada saat kita kemudian pulang rasanya cepat banget tiba-tiba sudah sampai. Padahal durasi yang kita tempuh, jarak yang kemudian kita lakukan itu kan sama saja sebetulnya. Berarti ada parameter tertentu secara psikologis yang kemudian kita pakai untuk menginterpretasikan waktu itu sendiri. Nah, kalau dari segi riset itu adalah atensi dan emosi, which is 2 itu juga sangat dekat dengan mindfulness kan. Di dalam pengertian mindfulness itu sendiri kan attention to and awareness of daily experiences kalau secara saintifik terjemahkannya seperti itu gitu. Dan unsur emosional itu semakin kita kemudian merasa lekat dengan sesuatu ataupun kita membenci sesuatu, maka kita akan makin merasa dipermainkan oleh waktu gitu loh, secara sederhananya begitu. Jadi kalau mau tidak terburu-buru oleh waktu berarti secara emosional senetral mungkin gitu ya, dan atensi itu diberikan ya
selama mungkin. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari bahkan ada risetnya mungkin sama Nera tahu ya bahwa span kita sudah sangat singkat ya. Lebih singkat dibandingkan dengan ikan mas ya. Ikan mas itu bisa 12 detik dan kita itu hanya sekitar 8 detik gitu untuk mampu fokus sama satu hal gitu. Apalagi di era sosial media yang ada sekarang ini, kita atensi itu menjadi barang mewah seperti itu. Kita tidak ingin suatu konten pun kita diiklan terus gitu loh, konten tersebut. Jadi mau tidak mau kita merasa atensi kita beralih lagi seperti itu. Itu salah satu faktor yang kemudian mengakibatkan bagaimana kita memahami waktu itu sangat berbeda juga dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang mana kita untuk dapat informasi pun bertahap gitu. Kita pergi ke suatu tempat mencari informasi belum tentu dapat. Kalau sekarang kan banjir informasinya. Dan instan sekali ya. Betul, seperti itu gitu. Nah, ini juga kemudian mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan waktu. Jadi kita sebenarnya ada dua titik sih sebenarnya, ada dua kemungkinan gitu. Apakah kita itu terburu-buru oleh waktu, merasa diburu-buru oleh waktu, atau di sisi sebaliknya itu kita memburu-buru waktu. Gitu. Ya. Memburu-buru waktu ini yang ketika kita menginginkan sesuatu tapi kok nggak datang-datang gitu ya. Itu kan rasanya kok waktu kok lambat sekali gitu. 30 menit itu untuk lama menunggu sekali. Hal yang kita senangi, kita harapkan itu kan lama sekali. Sebaliknya 30 menit melakukan aktivitas yang tidak kita sukai itu kan rasanya lama sekali juga, seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau kita suka, aduh kok cepat sekali sih berlalu. Ya. Itu kan seperti apa ya, menunjukkan betapa rentannya gitu kita secara emosional dan secara atensi dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Loh, kalau dari Bante sendiri gimana Bante? Perspektif Buddhismenya itu emang kita dipermainkan oleh perasaan dan juga perhatian kita ya. Maksudnya terhadap sesuatu yang menyenangkan kayaknya cepet sekali. Kalau nggak menyenangkan kok kayak lama banget gitu ya Bu Cleo ya. Iya. Mungkin dari Bante gimana? Apakah memang seperti itu ya? Ya memang demikian. Jadi segala sesuatu yang memang itu tidak menyenangkan itu rasanya itu lama sekali. Tapi begitu itu sesuatu yang membuat kita damai, membuat kita bahagia, itu cepat sekali. Salah satu contohnya adalah ketika bermeditasi. Ketika saat bermeditasi duduk misalnya, kemudian pikiran itu kacau sekali, pikiran tidak mau diam, tidak mau damai, terus liar, gelisah, apalagi kakinya sakit, punggungnya sakit. Itu hanya 5 menit saja sudah rasanya lama sekali. Tapi ketika batin itu tenang, batin itu damai, kemudian perhatian juga setiap momennya bisa memperhatikan objek dengan baik, badan juga nyaman, 1 jam, 2 jam itu rasanya cepat sekali. Kan memang waktu itu kan sebenarnya kan juga persepsi dari batin kita. Apakah itu bisa lambat atau bisa panjang, itu adalah karena batin kita. Makanya kan seperti ada pertanyaan kan, ada seorang Brahmana kepada Sang Buddha. Nah, Brahmana ini bertanya, setelah membunuh apa seseorang itu bisa tidur nyenyak? Setelah membunuh apa seseorang tidak bersedih? Ya. Mungkin kalau orang ditanya demikian, membunuh nyamuk ya. Bisa tidur nyenyak. Tapi Sang Buddha mengatakan, setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Karena pada waktu itu, Brahmana ini sedang marah sekali dengan Sang Buddha. Dan karena kemarahannya tidak bisa tidur. Jadi waktu itu rasanya begitu lama, begitu tersiksa dia. Makanya kemudian bertanya kepada Sang Buddha, dengan pertanyaan yang pengalaman dia, sebenarnya bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak, tidak tersiksa, tidak merasakan waktu yang begitu lama, ternyata karena pikiran. Dengan pikiran yang bebas dari kemarahan, bebas dari pikiran-pikiran yang buruk, segalanya menjadi seperti melambat tetapi tidak menyiksa. Nggak ada tekanan ya? Nggak ada tekanan. Jadi kalau tadi mengatakan ada perhatian, ketika orang punya perhatian, jadi apapun itu seperti melambat. Kan Sang Buddha mengatakan bahwa ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana kita bisa memfilter arus tersebut dan bagaimana kita bisa melenyapkan, menutupnya. Nah, di sini arus tidak lain adalah pengalaman 6 indera kita. Itu seperti arus. Seperti kata tadi, Bu Cleo mengatakan kita dibanjiri oleh
berbagai macam informasi. Itu adalah seperti arus. Tapi kemudian bagaimana kita itu memfilter dengan cara melambatkan. Nah, kita bisa mengamati setiap arus pengalaman tersebut sehingga terfilter, sehingga terasa lambat, ada pausing di sana, itu dengan perhatian, dengan mindfulness. Nah, kemudian karena di dalam arus-arus itu ada berbagai macam pikiran yang buruk. Biasanya begitu kan? Ya. Melihat yang menyenangkan ada keserakahan, melihat yang tidak menyenangkan ada kebencian, iri hati, cemburu dan sebagainya. Dan itu dideteksi satu persatu dengan mindfulness, dengan perhatian. Yang kemudian kebijaksanaan yang kita sudah akumulasi itu yang nantinya akan melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Maka orang yang punya perhatian, orang yang punya mindfulness, kemudian pikiran-pikiran buruk itu juga semakin berkurang, orang demikian akan bahagia, akan menjadi damai, dan ada kalanya waktu itu akan terasa cepat. Tetapi setiap momennya itu akan terlihat dengan jelas. Jadi melambat tetapi tidak menekan, tidak menyiksa, sehingga rasanya kok cepat ya. Itu karena memang batin yang terlatih. Memang dipengaruhi juga ada emosi, ada pikiran, ada perhatian kita ya Bante ya. Sangat dipengaruhi, sangat dipengaruhi. Kalau dari buku Leo sendiri gimana? Tadi kan ada ngomong tuh, kita harus sebisa mungkin tenang seimbang. Kan kalau dari 3 jenis perasaan kan ada perasaan yang menyakitkan, menyenangkan, dan perasaan yang biasa-biasa aja, netral. Tapi orang yang masuk dalam keadaan yang tenang seimbang itu bagaimana yang dimaksudkan oleh buku Leo? Apakah dia seperti orang bengong aja? Apakah itu adalah bukan juga membuang-buang waktu? Persoalannya kemudian adalah banyak orang yang merasa bahwa yang bisa membuat dia tenang dan seimbang itu ketika apa yang dia inginkan itu tercapai gitu loh. Sebaliknya ketika sesuatu itu jadi berubah dan sudah tidak menyenangkan lagi, titik keseimbangan dia jadi terganggu gitu loh. Ketika itu terjadi. Itu sebabnya kenapa kemudian juga banyak sekali orang yang berusaha untuk mengejar-ngejar waktu, karena berharap bahwa dengan mengejar waktu tersebut itu things will get better gitu loh. Kondisi akan lebih baik daripada kondisi apapun yang sedang dia jalani pada saat ini gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi ya, emosi itu kalau secara saintifik itu sifatnya netral sebetulnya. Namun kita memberikan makna terhadap emosi itu berdasarkan perasaan atau feeling yang kita alami gitu. Makanya bisa kemudian positif artinya menyenangkan, negatif artinya painful atau menyakitkan, ataupun netral. Nah, bagi orang kebanyakan sesuatu yang netral itu menjemukan karena tidak ada tantangannya gitu kan. Terus harus ngapain dong kalau tidak ada sesuatu hal yang kemudian harus dikejar gitu. Kan pengalaman untuk duduk diam itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang, sehingga jangankan persepsi tenang seimbang ya, itu dianggap hal yang sangat menakutkan seperti itu gitu. Berarti kalau kita bukan hanya, tapi tenang seimbang itu mungkin di Buddhis ada istilahnya yang dengan kebijaksanaan Bante ya, Tatra Majatata ya kalau istilah di Abhidhamma ya. Sebenarnya kalau di istilah Tatra Majata itu, yaitu itu adalah tenang seimbang yang baik karena masuk dalam Subhana Cetasika ya. Ya, tetapi tenang seimbang itu memang ada dua. Jadi ada yang sebenarnya memang itu masih berkenaan dengan indrawi, itu yang adukama sukha vedana, jadi perasaan yang natural feeling. Kemudian yang kedua adalah UPK, kita menggunakan istilah UPK, keseimbangan batin yang memang muncul dari pengembangan batin, dari kebijaksanaan. Yang tadi misalnya ada istilah Tatra Majata itu, dari kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini seperti yang mungkin yang beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan, adalah kebijaksanaan yang muncul di mana orang mengetahui ketika ada mungkin emosi yang kemudian orang meresponnya dengan tidak suka, memunculkan kebencian. Nah, dia tahu, wah ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Maka batin menjadi seimbang, menjadi tenang. Jadi alih-alih terseret oleh kebencian, kemudian orang menyadarinya dengan mindfulness, kemudian menjadi seimbang. Atau kemudian ketika muncul nafsu keinginan yang sifatnya adalah keserakahan,
Nah kemudian orang demikian akan melihat bahwa ini pun juga sebenarnya tidak bermanfaat. Karena kalau kemudian batinnya terseret ke sana, itu memunculkan keserakahan. Orang kemudian menjadi budak dari ketagihannya sendiri, menjadi gelisah, menjadi khawatir, keinginannya semakin bertambah, yang tadi menjadi ada merasa waktunya tidak cukup, harus mengejar waktu, itu kan karena keinginan, karena keserakahan. Yeah. Maka kemudian dengan kebijaksanaan dia tahu, oh ini juga berbahaya. Maka batin menyadari dan kemudian menjadi seimbang. Nah, keseimbangan yang muncul disitulah yang sebenarnya keseimbangan yang sebenarnya baik. Keseimbangan batin yang sebenarnya patut untuk dikembangkan. Nah, itu bedanya. Kalau hanya seimbang kayak tadi misalnya merasa netral melihat sesuatu tidak menyenangkan, juga bukan menyenangkan, kemudian batin menjadi netral, lama-lama menjadi sebuah kebosanan, karena tidak ada kebijaksanaan, ya itu memang akan demikian. Tapi kalau kemudian itu dimunculkan kebijaksanaan, pemahaman yang benar berkenaan dengan apa yang dialami, itulah yang kemudian ketika muncul keseimbangan batin, itu keseimbangan batin yang patut untuk dikembangkan. Oke. Bu Cleo, tentang waktu mungkin yang terakhir tadi ada term tentang kita ini memburu-buru waktu atau terburu-buru dengan waktu, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan dua itu. Iya, selama ini kan kita merasa bahwa kita itu bisa mengatur atau mengelola atau memanage waktu gitu ya. Istilah manajemen waktu itu kan terkenal sekali gitu. Yeah. Padahal sebetulnya kalau dari apa yang kita pahami mengenai waktu itu sendiri gitu ya, waktu itu kan kemudian pemaknaan yang diberikan itu kan sangat tergantung pada masing-masing individu gitu, seperti apa atensi dan emosinya yang kita bicarakan tadi. Artinya sebenarnya yang bisa kita kelola itu ya adalah main kita sendiri gitu loh. Sebenarnya adalah atensi yang kita miliki, lalu kemudian feeling kita dengan cara seperti yang dikatakan oleh Bante itu tadi, dan bukan waktu itu sendiri gitu. Yang di manage itu adalah ya main kita gitu. Bagaimana kemudian memanage mind ya dengan berbagai macam latihan ya, termasuk kemudian yang paling utama adalah dengan latihan mindfulness yang mengakibatkan kita itu jadi tahu bahwa yang kita buru-buru dan yang memburu-buru kita itu sebetulnya adalah tergantung pada atensi dan emosi kita sendiri gitu loh sebetulnya. Kita kan pengen memburu-buru waktu pada saat kita itu merasa bahwa ini hal yang tidak menyenangkan gitu. Apa yang sedang kita temui itu hal yang tidak menyenangkan, kita berusaha untuk memburu-buru waktu agar ketidaksenangan ini segera berlalu. Seperti itu. Dalam kondisi yang mestinya netral sekalipun, ini kok nggak ada apa-apa yang mau dikerjakan ya, akhirnya iseng gitu ya, buka media sosial, komen-komen yang kemudian akhirnya kita sesali juga kenapa saya tadi harus berkomentar yang seperti itu. Jadi panjang gitu loh urusannya. Ada banyak sekali kemudian perilaku yang kita tampilkan yang kemudian kita berharap aduh seandainya saja waktu bisa saya putar kembali, saya ulang kembali, postingan itu tidak akan pernah saya buat, karena itu saya lakukan dalam kondisi saya sebetulnya merasa lagi iseng gitu, lagi kebanyakan waktu luang misalnya, seperti itu gitu. Jadi istilah memburu-buru dan terburu-buru oleh waktu ini dua kondisi yang kemudian terjadi karena kita merasa bahwa waktu itu menekan di satu sisi, dan di sisi lain waktu itu kayak hampa atau kosong gitu loh rasanya kalau tidak ada sesuatu yang kemudian secara emosional itu kita merasa ada engagement gitu, kita merasa terlibat secara emosional dengan sesuatu hal gitu. Seyogianya gimana kalau kita sebagai, ya katakanlah saya boleh bilang umat duniawi ya, gimana seyogianya memperlakukan waktu semestinya? Sebenarnya kan perlu untuk menanyakan pada diri sendiri juga ya, yang pada dasarnya aktivitas yang kemudian kita lakukan ini, kalaupun tidak dilakukan sekarang itu apakah harus gitu loh. Sebenarnya kan kita itu selama ini selalu diajarkan untuk menetapkan skala prioritas gitu ya. Dan rasanya semua itu prioritas gitu. Semua itu harus dikerjakan secara serentak dalam satu waktu, dan semuanya harus seoptimal mungkin yang kita lakukan. Nah, yang saya pahami sih juga gitu ya, bahwa daripada menyusun skala prioritas, kita coba untuk bikin saja checklist yang bukan prioritas yang mana gitu. Jadi bekerjanya dengan cara via negativa gitu ya. Yang kemudian
ini bisa untuk tidak dikerjakan saat ini bisa nanti, ini malah tidak perlu. Itu akan jauh lebih mudah untuk membuat checklist seperti itu daripada kita kemudian menyusun skala prioritas. Sekali lagi karena semuanya nampaknya memang prioritas gitu di kehidupan yang serba hustle culture sekarang ini gitu. Bante, kalau kita berbasis dengan mindfulness misalnya, jadi kan pasti tadi Bu Cleo ada ngomong, ada singgung sedikit, dia akan berdampak secara positif tuh terhadap kita dalam menggunakan waktu kan ya. Kita akan jadi ya lebih nggak menyia-nyiakan waktu. Kalau dari Bante sendiri, itu gimana tuh orang yang zaman sekarang bisa menghadirkan selalu attention mereka, tadi Bante bilang ada wise attention, ada perhatian yang bijaksana, itu dihadirkan supaya kita tidak merasa tertekan oleh waktu, merasa waktu itu akan jauh lebih berguna dan lebih bermanfaat, baik diri sendiri maupun orang banyak. Iya, jadi kan memang kalau di Buddhism itu ada 2 jenis perhatian. Ya. Yang pertama perhatian yang bijak, disebut sebagai yoniso manasikara. Yang kedua adalah perhatian yang tidak bijak, ayuniso manasikara. Nah, perhatian yang bijak itu adalah perhatian yang mana seseorang dalam melakukan apapun yang tentu di sana ada perhatian, harus ada perhatian, dan dia tahu persis bahwa apa yang dia lakukan itu memberikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik di sini bukan seperti dalam konteks di mana seseorang mendapatkan kesenangan indrawi dikatakan sebagai hal yang baik. Tidak. Justru adalah ketika seseorang tahu bahwa ini yang dilakukan itu akan mengurangi kebencian, mengurangi keserakahan, mengurangi iri hati, cemburu, arogansi, mengurangi pikiran-pikiran yang sebenarnya itu negatif. Negatif dalam artian memang itu membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Karena kadang-kadang di dunia barat kan kadang-kadang berbeda ini kan, konsep kan, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, apa yang positif, apa yang negatif. Tapi kalau dalam Buddhis jelas, apa yang negatif itu adalah yang itu muncul dari keserakahan, muncul dari kebencian, dan muncul dari ketidaktahuan. Tidak tahu ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini akan merugikan. Nah, ketika orang melakukan sesuatu dengan perhatian dan ternyata hal-hal yang buruk ini semakin berkurang, lenyap, itu adalah perhatian yang bijak. Sementara yang baik-baik, yang lawan dari 3 ini, artinya orang menjadi lebih dermawan, memiliki yaitu the sense of letting go, menjadi lebih detached, menjadi tidak attaching, menjadi lebih memiliki freedom dalam batinnya, menjadi damai. Kemudian tidak ada kebencian di sana, alih-alih kebencian, cinta kasih menjadi lebih muncul, berkembang, kasih sayang berkembang. Kemudian alih-alih kemudian ketidaktahuan muncul, tapi kebijaksanaan semakin berkembang. Tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan. Nah, ketika orang melakukan sesuatu dengan perhatian dan yang baik-baik ini berkembang, itulah perhatian yang bijak. Sementara kalau melakukan sebaliknya, itu adalah perhatian yang tidak bijak. Nah, kalau seseorang bisa membawa perhatian ke arah itu, membawa perhatian di mana menghasilkan yang baik ini berkurang, maksudnya yang baik ini berkembang, yang buruk itu berkurang, itulah yang seharusnya kita kembangkan. Kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa betul-betul tahu yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Dan orang demikian tidak akan kemudian jadi orang demikian, alih-alih selalu melihat keluar, dia akan selalu melihat ke dalam. Jadi alih-alih kemudian sepertinya kayak tadi misalnya seperti dikejar waktu, atau kemudian mengejar waktu, kenapa? Yang tidak di luar, tapi melihat ke dalam. Orang merasakan dikejar waktu kenapa? Melihat di luar. Kok rasanya waktunya kok cepat sekali sementara pekerjaannya belum dikerjakan semua. Kan begitu kan? Selalu melihat sesuatu yang di luar, pekerjaan, apa yang diinginkan. Nah, tetapi kalau orang punya perhatian, dia akan selalu melihat ke dalam. Yang menyebabkan saya itu merasa dikejar waktu itu apa? Ternyata batin sendiri. Yang menyebabkan saya itu seperti mengejar waktu itu apa? Batin sendiri juga. Bukan di luar, tapi batin sendiri. Maka alih-alih melihat keluar, melihat ke dalam, melihat apakah cara berpikir demikian itu membawa kepada yang baik berkembang,
Atau yang buruk malah berkembang. Oh ternyata yang buruk berkembang. Keserakahannya semakin berkembang, kegelisahannya semakin berkembang, kekhawatiran semakin berkembang. Sementara tidak ada kedamaian, maka dia akan kembali ke sini. Kembali ke batinnya sendiri. Nah, itulah perhatian yang bijak. Kalau bahasa Jawanya mungkin istilahnya selo gitu ya. Mungkin betul. Selo. Pausing. Apa nanti? Pausing dalam bahasa Inggris. Pausing. Jadi, selo. Iya, jadi kita itu melihat ke dalam untuk tidak terburu-buru. Jadi menyela gitu kan. Mungkin melambat gitu ya istilahnya. Seperti melambat, seperti pausing. Pause. Jadi kita itu alih-alih kita terburu-buru, kita udahlah melambat begitu kan, melihat ke dalam, selalu melihat ke dalam. Iya. Nggak tahu ya, di barat kan lagi sibuknya adalah, kalau dari Bu Cleo sendiri kan bilang mengamplifikasi perasaan yang positif. Itu kan tantangan terbesar Bu Cleo. Negatif muncul, dia akan berusaha untuk dia merubah jadi sesuatu yang positif. Kalau dari Bu Cleo sendiri gimana? Menghadirkan mindfulness atau perhatian penuh atau atensi kita supaya nanti bisa berdampak terhadap attention span kita bisa lebih meningkat. Yang pertama memang parameter yang digunakan saja untuk masyarakat industri itu kan berbeda dengan kalau dari kita sebagai masyarakat agraris gitu ya. Kalau masyarakat agraris kan pada prinsipnya ya kita kalau misalnya menanam padi di sawah gitu ya, setelah selesai kita tanam ya kita kemudian pelihara sehari-hari gitu, kita rawat ya sudah gitu loh, tidak kemudian diburu-buru gitu loh kapan harus produksinya. Ini kan sangat berbeda dengan masyarakat industri ya, yang mana produksi itu harus secepat mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini di satu sisi juga akan kemudian menciptakan kebingungan bagi generasi yang ada sekarang ini, karena di satu sisi nenek moyangnya memang adalah agraris gitu, tapi di sisi lain ini era kompetisi dunia yang bergerak semakin cepat ini membuat ya jadi takut ketinggalan, jadi takut kalau misalnya tidak jadi pemenang nanti saya bagaimana, kayak begitu gitu. Nah kekhawatiran seperti ini sebetulnya yang perlu untuk dikelola gitu, karena pada dasarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Bante juga gitu, bahwa itu kan sebenarnya adalah minda kita sendiri ya, mind kita sendiri gitu loh, yang kemudian ngeset target, limit berapa banyak kuantitas yang harus kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita fear of missing out gitu ya, ketakutan kalau kita tidak berhasil untuk kejar setoran gitu ya, apa yang akan kemudian terjadi. Saya pikir justru dengan memberanikan diri untuk melakukan eksperimentasi ya, kalaupun tidak semua bisa saya kerjakan gitu hari ini, coba kita lihat seperti apa gitu nanti kenyataannya, apakah separah yang kita khawatirkan atau ternyata ya biasa-biasa saja, ternyata lebih kekhawatiran kita itu jauh lebih besar untuk tidak mencapai target itu ketimbang pada saat target itu sendiri nggak tercapai gitu loh. Jadi rasa takut itu yang kemudian kita belajar untuk kenal. Dari situ kita akan makin tahu ya sebenarnya mana sih kemudian hal yang bermanfaat dan betul-betul penting untuk kita kerjakan. Jadi membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau yang namanya keinginan itu kan jumlahnya sangat tidak terbatas. Itu sebabnya kenapa waktu rasanya kurang, karena itu banyakkan keinginan sebetulnya gitu. Makanya mungkin boleh dibuat ya skala yang bukan prioritas yang mana ya Bu ya? Betul, karena kalau keinginan itu kan seandainya nggak tercapai pun nggak apa-apa, kan muncul keinginan berikutnya lagi gitu loh, ganti lagi. Cara main kita bekerja kan seperti itu ya, pun tercapai habis itu sebentar sudah bosen, ngeklik yang baru lagi gitu secara online, kita cari lagi gitu mana yang lebih menyenangkan. Baca satu postingan kan ketawa, habis itu ganti lagi scrolling lagi, seperti itu. Jadi atensi itu memang harus selektif saat ini gitu. Kemampuan untuk memblokir, memfilter informasi yang tidak bermanfaat untuk kita, itu definisi kecerdasan di abad modern gitu. Dan harus dimiliki ya. Iya. Sebagai bentuk ya barangkali itu bagian dari critical thinking juga ya. Betul. Berpikir gitu. kritis. Jadi bukan tidak lagi mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya karena saat ini era banjir informasi gitu ya, tapi justru memfilter mana yang informasi yang tidak bermanfaat untuk saya gitu. Dengan cara seperti itu ada sedikit kelonggaran lah gitu dari segi kemudian persepsi kita terhadap waktu gitu. Barangkali tadi udah ngomong tentang slow, itu saya masih belum paham tentang slow itu bagaimana maksudnya. Slow itu seperti kita itu
berhenti sejenak. Oh, setelah itu Iya. jangan jeda itu maksudnya Iya, ya? jeda, berhenti sejenak. Begitu kah? Dari buku Leo gimana? Jeda itu? Ada space ya, ada space, iya. ya. Ada space. Oke. Jadi seperti kita itu jangan terburu-buru, tapi kita cobalah melihat. Jadi kita itu memberikan waktu, memberikan selah, memberikan jeda untuk melihat itu. Ya memang saya juga setuju bahwasanya sekarang itu memang orang itu membutuhkan pengembangan atensi ya. Karena apalagi dunia sekarang itu memang selalu mengajak kita untuk terus mengejar informasi. Bahkan kalau saya perhatikan, kenapa sekarang yang paling populer adalah TikTok, Ya. atau Instagram. Orang scrolling. Iya. Itu dengan tidak berbagai ada- macam. Tidak Nggak ada ada ujungnya, tidak ada Nggak ada ujungnya loh ujungnya. Bante. Sampai ke bawah itu nggak Iya, ada dan- bawahnya. Nggak ada bawahnya, Gitu. dan informasinya itu berbagai macam. Yang mana ada yang mungkin baik, ada yang tidak baik, dan terus begitu. Sehingga apa? Itu juga sebenarnya di satu sisi membawa seseorang untuk tidak memiliki mindfulness, tidak memiliki atensi. Kenapa? Informasinya begitu banyak dan orang terus diseret oleh kesenangan. Dan itulah kenapa ya meditasi, mindfulness terutama itu penting untuk zaman sekarang di tengah-tengah informasi yang tidak ada ujungnya. Iya. Tapi by the way juga saya kan juga sering dapati orang-orang yang latihan meditasi di sini ya. Iya. Ya mungkin mereka awalnya berpikir saya ini diserang oleh algoritmanya sosial media kan. Harus setiap hari scrolling. Tapi begitu 7 hari mereka nggak megang HP. Mereka fine-fine aja loh. Sebenarnya, Dan justru mereka merasa kok kayak nggak ada beban ya. Apakah itu juga berdampak ya? Kita bahkan sekarang ini musuhnya bukan yang terbesar adalah algoritma dari sosial media itu. Dan kita mungkin harus kasih jeda nih. Seperti begitu Bante ya? Atau Buku Leo aja? ya. Kalau algoritma kan lebih mengacu kepada bahwa apa yang kita, misalnya kalau di dalam internet gitu ya, apa yang kita cari, kemudian itulah yang kemudian yang sejenis itu akan Iya, dia kan juga kasih rekomen kan, berdatangan gitu rekomen ke kita kan. Iya, itu sebenarnya dalam konteks yang demikian, kalau yang dicarinya itu yang baik, itu ada baiknya. Ya, karena misalnya kalau kita terbiasa dengan misalnya video tentang motivasi gitu, nanti yang sejenis itu akan muncul. Tetapi kemudian kalau yang dicari itu sesuatu yang sifatnya adalah sekedar kesenangan atau kenikmatan, itu ya nanti juga itu juga yang akan muncul. Ya. Nah, jadi dalam konteks yang seperti ini, seseorang harus pandai-pandainya untuk bisa memfilter apa yang dia butuhkan, apa yang dia ketika mendapatkan itu bermanfaat. Jadi tidak sekedar menuruti keinginannya yang bahkan terkadang kebanyakan sebenarnya itu tidak bermanfaat. Ya. Nah, sehingga di sini memang butuh mindfulness dan juga butuh kebijaksanaan. Tapi Ya, gimana Bante? Lanjut. ya maksudnya agar kita bisa memfilter dengan baik mana yang bermanfaat untuk kita. Tapi bagaimanapun even itu positif atau negatif, kadang-kadang kita juga harus butuh jeda ya Bu Leo. Oh iya, betul. Iya. Betul, Pasti itu ya. harus kita. Kan ini walau bagaimanapun yang namanya teknologi internet gitu ya, virtual, itu kan baru kemarin sore usianya, sedangkan usia otak kita gitu ya dari generasi-generasi yang sebelumnya nenek moyang kita itu sebenarnya dari segi struktur otak itu tidak banyak mengalami perubahan gitu loh. Secara emosional itu tetap sama, meskipun secara kognitif ya semakin lama semakin pintar gitu ya manusia modern dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya gitu. Tapi dampak jangka panjang dari exposure informasi yang tidak berkesudahan seperti ini kita belum tahu dampaknya ke depannya seperti apa gitu. Pada saat anak yang baru usia misalnya berapa bulan gitu ya, bayi sudah langsung dihadirkan handphone di hadapannya gitu ya, yang mana dia bisa tadi melakukan scrolling kemudian tanpa henti gitu ya, ketika dia sudah mulai memasuki usia yang seharusnya dia banyak bermain di luar, itu kan akan sangat kemudian mempengaruhi bagaimana atensi dan emosinya kemudian beroperasi. Jadi masih sangat kaget dengan teknologi yang ada sekarang ini gitu. Jadi memang jeda dari waktu ke waktu itu memang
diperlukan gitu. Cuman sekarang ini manusia modern istirahat sebentar aja sudah merasa bersalah gitu. Gitu. Jadi nanti takut kalau misalnya nanti ya nggak bisa berpikir bahwa dunia sebetulnya akan tetap berputar meskipun dia tidak hadir di situ paling untuk sementara waktu gitu. Itu kan ego kita sendiri sebetulnya. Kenapa kok kita jadi pengen mengendalikan dan mengontrol waktu, itu kan akarnya dari ego yang kita miliki gitu. Pengen segala sesuatu itu di bawah kendali kita gitu. Ya. Tapi Mbak ini ada pertanyaan menarik ya. Ini menyambung dari Bu Cleo nih. Kemarin ada mahasiswa dari salah satu UIN ya di Surabaya. Itu ngomong kok orang-orang di Damadipara mau wihara ini khususnya kok hidupnya santai, slow begitu loh maksudnya. Sampai dia merasa teman-teman tuh stres semua. Sampai dia minta tutornya gimana sih caranya untuk hidup bisa santai begitu. Nah, apakah orang-orang yang secara umum nanti ya bukan seperti Biku. Kalau Biku kan santai, slow, oke-oke aja. Apakah manusia yang pada umumnya emang harus masuk juga kadang-kadang dalam kehidupan yang slow, yang santai, yang gak terburu-buru dengan waktu? Ya tentunya harus dibutuhkan. Saya juga tadi juga heran juga ketika disampaikan bahwa ternyata atensi manusia itu hanya berlangsung 8 detik ya. Sementara ikan saja bisa 12 detik. Masa begitu ya? Karena sepertinya kalau kita ya, atensi kita kayaknya lebih dari itu ya. Tapi YouTube itu kan dia kasih watching time kan hanya 3 detik loh. Dianggap itu sudah menonton. Berarti memang attention span kita hanya 3 detik berarti. Gitu ya. Sangat singkat memang. Tapi kalau kita ya rasanya sih lebih lama ya. Kalau kita merasanya bisa bertahan atensi kita terhadap sesuatu gitu loh. Ya apalagi kalau kita meditasi ya. Kita kan terbiasa meditasi dengan apa? Misalnya objek keluar masuknya nafas kan. Kalau kita betul-betul berniat, itu 1 jam itu seperti betul-betul perhatian terus terhadap nafas. 1 jam lebih begitu. Terus kita bisa memperhatikan keluar masuknya nafas. Kan berarti lebih dari 8 detik. Semestinya, meskipun kadang-kadang lari, tadi kan kita bisa tapi kadang-kadang lari, tapi kebanyakan adalah di objek perhatian kita gitu kan. Apalagi kalau kita itu meditasi lebih intensif. Misalnya kita meditasi nggak hanya 1-2 hari, tapi 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun. Itu betul-betul bahkan berjam-jam pun tidak ada jeda untuk memperhatikan satu objek. Tapi kan itu butuh meditasi yang memang intensif. Seperti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu betul-betul bisa demikian. Nah, tentu barangkali karena kita kan tidak hidup di luar ya. Artinya di luar yang begitu bebas gitu kan. Barangkali kenapa mereka anak-anak kok melihat kita atau melihat para samera kok sepertinya kok santai gitu kan. Sementara mereka kok sepertinya itu tadi barangkali dikejar oleh waktu, harus mengejar waktu, harus mengejar banyak informasi. Ya karena satu, di luar sana kan kebanyakan tidak ada mindfulness. Tidak ada praktek mindfulness. Jadi tidak bagaimana mengarahkan dirinya, alih-alih melihat keluar terus, tapi melihat ke dalam. Kebanyakan manusia melihat di luar. Sebaliknya ya. Sebaliknya. Jadi yang dilihat adalah yang di luar. Jadi batin kita itu atau pikiran kita, kalau tadi menggunakan istilah Minda ya, pikiran kita itu selalu mengarah keluar. Nah, jadi diseret oleh objek-objek yang ada di luar dan itu tidak ada endingnya. Terus berubah-ubah dan tidak ada endingnya. Sementara bagi kami para samera, tasilali, para biku kan memang diajak untuk melihat ke dalam. Sehingga apa? Tidak terlalu banyak untuk melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Mana yang terbaik untuk batin, itu yang kemudian dikembangkan. Sehingga akan lebih rileks, akan lebih damai. Tidak terburu-buru. Dan itu adalah karena mindfulness, karena perhatian. Di sisi lain itu juga ada istilahnya predicted mind ya. Jadi predicted mind itu minda kita itu, mind kita itu setiap saat itu selalu berusaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya gitu loh. Berdasarkan prior knowledge atau pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Itu sebabnya kita seringkali abai dengan realita yang berlangsung di hadapan kita gitu. Karena terlalu sibuk dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sendiri gitu loh. Kita menebak ya misalnya setelah ini
mungkin Samanera akan mematikan mikrofon. Setelah ini apa? Sehingga kemudian kita jadi justru tidak memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang berlangsung di saat ini gitu. Seperti itu. Jadi kayak segala sensori stimulus yang kita dapatkan itu kita saking sibuknya untuk mencocokkan dengan checklist yang kita miliki gitu. Nah, yang saya ketahui itu mindfulness salah satunya kemudian bisa memperlebar gitu ya persepsi yang kita miliki terhadap waktu itu justru karena kita tidak banyak menggunakan pengetahuan yang prior knowledge yang kita miliki gitu loh, seperti itu. Bahasa gampangnya itu nggak sok tahu gitu loh. Jadi apa yang kemudian terjadi itu betul-betul diamati momen demi momen. Itu kalau mau bertanya bagaimana supaya menjadi lebih slow gitu ya secara teori begitu gitu. Tapi apakah itu mudah? Ya tentunya semakin lama semakin sulit kalau tidak mulai dilatih sebetulnya gitu. Supaya nggak terus memprediksi yang akan datang ya. Betul gitu. Itu kayak kalau anak kecil itu kan segala sesuatu kan serba baru ya. Dia baru lihat pertama kali kupu-kupu seperti ini, burung seperti ini, bunga seperti ini. Jadi dia selalu menyenangkan gitu. Nah, mindfulness itu kan seperti itu sebetulnya gitu. Tapi kebanyakan orang sudah terlalu sibuk dengan peta yang dia miliki sendiri sehingga tidak sempat lagi untuk menengok seperti apa gitu perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dianggap sesuatu itu sifatnya itu sama seperti apa yang kemudian dia ketahui gitu loh, seperti itu gitu. Makanya dalam mindfulness itu ada istilah beginner's mind. Beginner's mind. Jadi kita itu harus selalu seperti pemula. Jadi apapun yang kita alami itu adalah memang baru. Jadi setiap momennya adalah baru. Jadi jangan merasa saya sudah advance, saya sudah tahu. Itu yang bikin bosan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami setiap momennya itu adalah baru, itu menyenangkan. Seperti ada anak kecil, segalanya itu baru, itu menyenangkan. Maka anak kecil kan kelihatannya bahagia. Sementara yang sudah tua-tua jadi stres. Tinggal nunggu kapan meninggalnya ini. Tapi ada satu riset dari meta-analisis tadi yang membandingkan 3 bagian eksperimen, yaitu adalah focus attention, satu lagi adalah open monitoring, satu lagi apa sih, lupa. Satu lagi non-duality. Jadi dia membagi jenis meditasi gitu ya berdasarkan yang sudah banyak diriset di negara-negara barat seperti itu. Jadi mencoba untuk melihat bagaimana persepsi mengenai waktu gitu dari masing-masing jenis meditasi yang berbeda. Karena kalau awal itu kan biasanya kan diawali dengan fokus attention terlebih dahulu. Jadi atensi yang terfokus itu berarti kan nanti kalau misalnya ada stimulus yang berasal dari eksternal yang hanya diamati saja, tapi kemudian atensinya dikembalikan kepada objek atensi, misalnya napas seperti itu gitu. Dan dari penelitian itu menunjukkan bahwa bagi orang yang tidak terlatih meditasi itu memang hal yang sifatnya netral seperti napas pun itu bisa jadi sesuatu yang dibenci gitu loh. Seperti itu gitu, karena kok tidak kunjung selesai gitu kemudian praktek yang dilakukan gitu. Jadi itu salah satunya. Lalu kemudian seiring dengan banyak yang latihan gitu kan akan dirasakan bahwa waktu itu juga akan menjadi semakin melebar gitu. Sampai kemudian ada yang disebut sebagai open monitoring itu kalau menurut klasifikasi dari penelitian barat, jadi terbuka terhadap apapun pengalaman yang muncul pada saat itu gitu. Dan kemudian itu juga bisa memperlebar waktu sampai kemudian kondisi bisa mencapai apa yang disebut sebagai timelessness. Timelessness, seakan-akan waktu udah tidak nggak ada perpengaruh. Seperti itu gitu. Kalau yang non-duality tadi yang terakhir, yang non-duality ini sebenarnya masih belum banyak penelitian yang kemudian bisa menarik suatu kesimpulan yang konklusif terkait dengan ini gitu ya. Karena kalau secara saintifik itu kan memang perlu untuk konkret operasionalkan. Sedangkan kalau non-duality itu kan misalnya mencakup bahwa kita itu merasa bahwa menyatu dengan alam, menyatu dengan waktu dan seterusnya, itu kan sesuatu yang kemudian masih belum terlalu banyak yang concern di itu gitu. Jadi secara saintifik yang dua itu yang open monitoring dan yang sebelumnya yang focus attention seperti itu gitu. Itu yang bisa membuat kita memperlebar seakan-akan waktu tuh. Iya, dan sampai kemudian self
les gitu ya. Jadi merasa bahwa diri kita itu sudah tidak ada lagi gitu. Diri itu bukan bukan sesuatu yang kita seperti yang kita yakini selama ini, kayak begitu. Karena yang dilihat adalah proses terus-menerus dari Betul. momen ke momen ya. Iya, perubahan. Jadi kayak sebetulnya menandai waktu dengan masa lalu, saat ini dan masa depan itu kan hanya penanda saja terhadap apa yang sudah berubah, apa yang sedang berubah dan apa yang akan berubah. Nah itu kalau meditasinya kemudian semakin intens gitu ya latihannya, semakin rutin itu akan bisa paham gitu kok bisa kalau sekarang itu kok ternyata yang kita omongkan sekarang pun sebenarnya sudah lewat gitu loh sebenarnya kayak begitu gitu. Oke. Bante, kalau tadi saya tarik dengan pembicaraan Bu Cleo bersama-sama, bagaimanapun kita sekarang berarti untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi sekarang. Itu kan mindfulness bagaimanapun caranya harus dikembangkan dan dilatih ya. Bagi Bante sendiri dan juga Bu Cleo mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir, dari Bante sendiri, kasih mereka alasan yang sangat urgent dan bagaimana cara mereka untuk praktek utamanya bagi yang pemula. Mindfulness dan juga meditasi. Terutama karena memang sekarang kan ada tadi hustle culture itu ya. Jadi budaya yang terburu-buru kemudian membawa seseorang menjadi mudah gelisah, mudah khawatir, takut, ketinggalan dan sebagainya. Maka mindfulness ini sangat penting. Dan saya tertarik dengan apa yang tadi di barat ternyata itu ada 3 cara ya. Ada focus attention, kemudian open monitoring, dan non-duality. Sebenarnya ini juga memang bagian dari meditasi Buddhis. Oh ya, samatha dan vipassana. Iya, betul, samatha dan vipassana. Karena di awal kita mempraktikkan meditasi memang harus ada fokus. Harus ada fokus terhadap satu objek. Karena memang kita sudah terbiasa dengan berbagai macam objek. Seperti tadi kan yang menyebabkan orang itu punya culture, punya budaya untuk terburu-buru karena tidak fokus dengan satu objek. Maka latihannya adalah bagaimana kita membawa batin kita untuk fokus dengan satu objek. Kalau dalam meditasi kita bisa menggunakan objek nafas misalnya, atau objek kembung kempis perut, kemudian objek ketika meditasi jalan dengan objek langkah kaki, untuk membawa batin fokus dengan satu objek. Ini sudah satu latihan agar kita atau seseorang itu tidak kemudian selalu diburu atau mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya. Tapi lebih kepada hidup saat ini dan sekarang untuk bersama dengan itu objek, dengan latihannya, objek yang diperhatikan itu focus attention. Dan memang ketika orang itu punya perhatian demikian, maka dia itu akan menjadi lebih inklusif, lebih open terhadap apapun, tetapi tidak kemudian terseret. Jadi menerima apapun, baik itu yang mungkin orang melihatnya sebagai yang menyenangkan, atau yang tidak menyenangkan, tapi orang demikian dengan batin yang bebas, batin yang open, batin yang inklusif, batin yang damai, bisa mengalami semua hal tanpa terseret ke sana. Maka tadi ada open monitoring. Dan memang ketika itu dipraktikkan terus, ya memang itu akan membawa kepada non-dualism. Artinya, ya sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang selama ini dianggap sebagai diri dengan yang ada di luar. Itu hanya satu kesatuan, hanya satu pengalaman. Bahkan kalau dalam Buddhis yang tadi disebut sebagai selfless itu adalah non-dualism. Yang sebenarnya sudah tidak ada individu. Kalau masih ada individu berarti ada dualism. Ada individu di sini, ada sesuatu di luar. Tapi begitu betul-betul selfless, hanya sekedar fenomena yang Sang Buddha menyampaikan kepada Bahya. Hanya sekedar fenomena, titik, tidak matang, wisati. Ketika melihat hanya sekedar pengalaman melihat. Tidak ada diri di sini, tidak ada diri di sana, tidak ada ini milikku, tidak ada persepsi ini aku, ini diriku. Hanya sekedar fenomena. Dalam setiap pengalaman, itulah non-dualism. Dan itu memang diawali dari memang perhatian. Melatih batin untuk berperhatian. Yang kemudian membawa kepada batin yang memang betul-betul terbuka. Tidak ada bias, damai, tenang, dan melihat segala sesuatu sebagai sekadar fenomena. Dan itu tentu baik, sangat baik dipraktikkan oleh setiap orang, apalagi pada zaman sekarang. Oke, sebagian terakhir dari Bu Cleo gimana? Iya, sekarang ini
tadi sempat saya sampaikan juga ya bahwa yang mendefinisikan kecerdasan di abad modern ini adalah seberapa jauh kemampuan kita kemudian untuk melatih diri dalam memfilter berbagai macam informasi yang tidak bermanfaat, bahkan yang berpotensi merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan untuk bisa kemudian melatih diri agar lebih disiplin dalam memfilter ini, informasi yang seperti itu, maka untuk itulah mindfulness perlu untuk dihadirkan gitu. Setidaknya kita merelakan sedikit kemudian dari apa yang kita miliki gitu ya. Kalau kita merasa untuk, jangankan untuk latihan mindfulness gitu ya, untuk menyelesaikan tugas kita sehari-hari saja tidak selesai gitu ya, apalagi berlatih mindfulness, maka justru yang perlu untuk kita pikirkan justru malah sebaliknya gitu, yang namanya tugas pekerjaan sehari-hari itu tidak akan pernah bisa selesai secara tuntas seperti itu. Tapi kalau pada saat kita memberikan jeda sejenak gitu ya, kita bisa lebih slow gitu di dalam mind kita. Nah pada saat seperti itulah kita akan jadi lebih mampu untuk memahami mana sebetulnya informasi maupun aktivitas maupun tujuan goals yang sebetulnya bermanfaat bagi kita dan mana yang tidak gitu. Kalau tidak akan selamanya terus-menerus bingung membedakan mana keinginan mana kebutuhan gitu loh. Ya. Dan mungkin sesekali jangan takut kasih eksperimen. Waktu eksperimen kira-kira apa dampaknya kalau saya nggak kerjakan. Iya. Dan kan bukan persoalan salah atau benar juga gitu ya, lebih kepada segala sesuatu itu ada konsekuensinya gitu loh. Jadi apapun kemudian aktivitas yang kita putuskan untuk kita coret itu nanti akan ada konsekuensinya gitu. Dan kita memang tidak pernah tahu konsekuensinya seperti apa kalau kita tidak dicoba dulu saja kayak gitu, yang kira-kira mengandung resiko yang paling minimal seperti itu. Oke deh, terima kasih Bante dan juga Bu Clio atas baik. Pembicaraan terkait dengan waktu yang hubungannya dengan mindfulness. Teman-teman, itulah pembicaraan saya dengan para pakar mindfulness terkait dengan waktu dan juga terkait dengan mindfulness. Kira-kira bahas apa lagi untuk di sesi berikutnya? Anda bisa tuliskan di kolom komentar dari YouTube kita.